saya, Penny Patriani SPTMP, akan mengulas tentang metabolisme lemak. Lemak atau trigliserol berasal dari ikatan ester yang tersusun dari 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol dan 3 asam lemak. Lalu, apa yang dimaksud dengan metabolisme lemak? Metabolisme lemak atau lipid adalah serangkaian proses penguraian dan perombakan lemak yang terarah dan teratur di dalam tubuh makhluk hidup melalui reaksi-reaksi kimia. Lipid yang terdapat dalam pakan sebagian besar berupa lemak, dan lipid penting bagi tubuh karena perannya dalam berbagai fungsi metabolisme dan sebagai sumber energi. Lemak sebagai makronutrien tentunya memiliki berbagai peranan penting bagi tubuh makhluk hidup. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, sebagai sumber energi terbesar bagi tubuh setelah karbohidrat. Yang kedua, sebagai insulasi untuk mencegah tubuh kehilangan panas dan membentuk lapisan protektif untuk melindungi organ dalam yang vital. Yang ketiga, sebagai pembawa dan penyerap vitamin A, D, E, dan K atau vitamin yang larut dalam lemak. Yang keempat, sebagai sumber asam lemak esensial dan prekursor hormon reproduksi seperti estrogen dan androgen. Dan dalam aspek teknologi pakan ternak, lemak berperan sebagai pelicin pakan berbentuk pelet, mengurangi kotoran atau debu dalam pakan, dan dapat meningkatkan palatabilitas pakan. Terdapat 3 jalur metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme. Katabolisme merupakan proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme merupakan proses sintesis atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Tiga adalah amfibolik. Amfibolik merupakan metabolisme yang menghubungkan proses anabolik dengan katabolik. Contohnya adalah siklus Krebs. Dalam prosesnya, jalur metabolisme seperti anabolisme dan katabolisme dapat dibedakan menjadi, yaitu yang pertama, anabolisme melakukan sintesis senyawa organik seperti lemak, protein, dan enzim, sedangkan katabolisme melakukan proses respirasi sel seperti siklus Krebs, glikolisis, dan fosforilasi oksidatif. Lalu, bagaimana proses metabolisme lemak berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup? Lemak atau triasilgliserol atau sering disebut sebagai trigliserida mengalami proses lipolisis dalam sitoplasma, yaitu proses pemecahan triasilgliserol menjadi 3 asam lemak atau asam lemak bebas yang sering disebut sebagai free fatty acid dan gliserol. Gliserol dan asam lemak inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme. Dalam prosesnya, gliserol dan asam lemak membutuhkan glukosa dari proses metabolisme karbohidrat sampai akhirnya dapat memasuki siklus Krebs atau sering disebut sebagai siklus asam sitrat. Diawali dengan adanya gliserol yang diubah menjadi gliserol fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Setelah terbentuk dihidroksiaseton fosfat, maka akan terbentuk gliseraldehid 3-fosfat melalui proses yang disebut glikolisis. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat akan membentuk pirufat dan kemudian membentuk asetil-CoA sampai pada akhirnya dapat memasuki siklus Krebs. Asam lemak bebas atau free fatty acid merupakan senyawa penyusun sebagian besar lemak atau lipid, dan beberapa di antaranya adalah asam butirat, asam propionat, dan asam asetat. Kemudian, asam lemak tersebut akan dioksidasi sehingga membentuk asil CoA atau asil koenzim A. Selanjutnya, asil koenzim A akan memasuki tahap
beta oksidasi di dalam mitokondria sebanyak 5 kali sampai terbentuk asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang akan masuki siklus Krebs sampai pada akhirnya terbentuk energi atau ATP. Hasil dari metabolisme lemak sebagian besar akan disimpan dalam jaringan adiposa dan sebagian lagi akan diekspresikan melalui paru-paru dan ginjal. Selain itu, kelebihan lemak akan diproses secara ketogenesis untuk membentuk badan keton atau keton bodies. Badan keton merupakan cadangan makanan saat kondisi tubuh kelaparan, atau dengan kata lain, fungsinya untuk menggantikan karbohidrat sebagai sumber energi.